Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, ceramah singkat saya pada kesempatan hari ini ialah peran pemuda bagi bangsa menurut agama Islam. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ungkapan Bung Karno yang menunjukkan makna pentingnya peran pemuda. Sebagaimana yang kita tahu juga, usia muda ini ialah fase di mana pembentukan fisik dan mental manusia. Tokoh-tokoh pejuang bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Cut Nyak-din, dan sebagainya, pada masa mudanya itu ialah sosok yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Posisi pemuda dalam Islam ini sangatlah penting. Kata pemuda di dalam Al-Quran disebutkan dengan kata fityah, para pemuda. Terdapat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Pemuda di dalam agama Islam dimaknai sebagai sesosok manusia yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan mencegah kebatilan. Sebagai halnya di dalam Quran terdapat kisah para pemuda. Contohnya ya kisah Ashabul Kahfi yang menolak ajaran Raja Dicnyanus untuk menyembah berhala. Kisah pemuda yang menolak ajaran Dicnyanus untuk menyembah berhala ini, yang bersembunyi selama 309 tahun lamanya ini, dikisahkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami telah menceritakan kisah ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu ialah hamba yang sangat taat kepada Tuhannya, paling bertakwa pada Tuhannya, dan mereka semua diberi petunjuk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan dakwah Islam. Pemuda juga selalu memperjuangkan, sekali lagi, memperjuangkan kebenaran serta mencegah kebatilan. Selain kisah Ashabul Kahfi tadi, di dalam Al-Quran juga banyak mengisahkan tentang sosok para pemuda. Sebagai contoh halnya satu. Pada masa perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, siapa yang menyokong beliau? Para pemuda. Lalu siapa yang menolaknya? Para golongan tua, kaum kafir Quraisy. Selain itu, di dalam Al-Quran juga banyak mengisahkan para pemuda yang memperjuangkan dakwah pada masanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan sebagainya. Hadirin hadirah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran bahwa usia muda ini ialah usia yang sangat kuat dibanding dengan fase-fase sebelumnya, dengan fase-fase setelahnya. Sebagaimana Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min dha'fin quwwah summa ja'ala min quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu dari awalnya itu ialah lemah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu itu setelah lemah itu menjadi kuat. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban.
Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia mengetahui Maha Kuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena emosi usia muda ini masih labil, belum stabil, banyak dipengaruhi oleh berbagai macam maksiat yang merajalela di luar sana. Ini menjadi tantangan bagi kaum muda agar tetap terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpengaruh kepada perilaku maksiat-maksiat yang di luar sana. Allah Subhanahu wa taala juga menyukai para pemuda yang masa mudanya ini digunakan untuk beribadah kepadanya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari kiamat kelak. 2 teratas diantaranya ialah imam yang adil atau pemimpin yang adil, dan pemuda yang usia mudanya itu digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk beribadah. Maka berdasarkan hadis tersebut, ini menunjukkan posisi pemuda sangatlah penting dalam agama Islam setelah pemimpin yang adil. Ini menunjukkan juga Islam ini sangat mengapresiasi para pemuda yang usia mudanya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT di tengah goncangan maksiat yang merajalela dan godaan nafsu yang sangat kuat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Islam bisa besar sampai sekarang ini karena peran siapa? Peran pemuda. Pemuda contohnya pada masa Nabi, sahabat-sahabat itu banyak di golongan para pemuda. Contohnya ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidillah, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan bagai macam. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita hayati kembali kisah-kisah yang di dalam Al-Quran ini, maupun kisah-kisah dalam memperjuangkan dakwah agama Islam, juga kisah-kisah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Marilah kita teladani. Tanpa mereka, kita sekarang bisa menjadi apa? Demikianlah ceramah singkat saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.